Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farihin, salah satu pegiat latar wingking yang berada di Desa Kaliwadas, Kecamatan Sumber. Jadi di sini kami rutin mengadakan ngaji sejarah setiap hari Selasa malam Rabu, dan di hari Selasanya ada kegiatan grebek latar wingking. Nah, grebek latar wingking ini dimulai dari jam 10 pagi. Di situ kita menghadirkan beberapa sajian-sajian kuliner atau makanan tradisional khas Cirebon, seperti misalnya ada serabi, ada gepluk, ada kerupuk sambal, ada tahu gejrot, dan yang lain-lain. Kemudian kita juga menghadirkan permainan anak tradisional. Nah, ini tujuan kami memperkenalkan ini adalah mencoba menghidupkan kembali permainan anak yang hampir dilupakan dan hampir tidak ada di setiap tempat. Nah, ini juga berusaha untuk mengedukasi anak-anak agar mereka juga mengenal permainan-permainan tradisional dulu, dan supaya mereka juga tidak banyak bermain gadget atau bermain HP yang dalam jangka panjang itu bisa memberikan hal yang kurang baik lah bagi mereka. Nah, selain itu juga rencana nanti kita akan mengadakan tembung alus kebasan. Jadi kita akan ada pembelajaran bahasa Kromo Inggil Cirebon. Kemudian kita menginventarisir pujian-pujian ataupun tembang-tembang sholawat zaman dulu yang sering dilantunkan di musola-musola sebelum iqomah. Nah, itu kita inventarisir dan akan kita lantunkan di latar wingking. Nah, kegiatan ini sudah berlangsung sebenarnya sejak 2019. Pada mulanya kegiatan ini hanya ngaji sejarah saja. Itu mulainya jam 12 malam, selesai jam subuh lah. Nah, tempatnya awalnya di Pendopo Kopi, jadi di sebelah barat latar wingking, tapi kemudian pada perkembangannya kita kemudian pindah di rumahnya Mang Huri, kemudian dari rumah Mang Huri pindah ke sini, ke latar wingking. Nah, pada mulanya kegiatan ngaji sejarah ini hanya diikuti oleh beberapa orang, ya ada sekitar 5-10 orang, itu pun terbatas ya, karena memang untuk mengikuti ngaji sejarah yang dimulai jam 12 selesai subuh itu kan agak berat. Nah, kemudian pada perkembangannya mulai bertambah banyak dari komunitas-komunitas, baik itu komunitas pecinta alam maupun komunitas seni. Kemudian ada anak-anak OI juga yang ikut bergabung, sehingga butuh tempat yang lebih luas, dan waktunya juga kemudian kita rubah yang tadinya jam 12 kemudian jadi jam 9. Nah, ini rutin kita lakukan, dan setiap kegiatan kita berganti-ganti tema. Nah, tema-tema yang kita usung itu konsepnya lebih pada pengenalan tentang Cirebon. Jadi berkaitan dengan sejarah Cirebon, dengan kebudayaan Cirebon, itu kita eksplor semua dalam ngaji sejarah. Baik itu misalnya petata petiti Sunan Gunung Jati, tentang keraton, tentang tradisi, tentang ritual, tentang pepakem, dan yang lain-lain, semuanya tentang Cirebon kita eksplor guna memperkenalkan sejarah Cirebon, kebudayaan Cirebon kepada generasi muda, supaya generasi muda ini nggak terputus dari sejarah leluhurnya. Apalagi Cirebon terkenal dengan kota wali, kota sejarah, kota budaya yang banyak melahirkan orang-orang hebat dari Cirebon. Nah, kita memperkenalkan itu kepada khususnya generasi muda agar mereka tahu dan bisa menginspirasi dari apa yang kita sampaikan dalam ngaji sejarah. Nah, narasumber kami selain saya juga ada Mas Ipul Azka yang sekarang jadi ketua Lesbim PCNU Kota Cirebon, dan juga Kang Dedi Syekh. Nah, Kang Dedi Syekh ini beliau sejarawan yang direkrut menjadi tim pustaka Wangsakerta Keraton Kanoman. Dan 2017 saya, Kang Syekh, dan Mas Ipul ini kemudian direkrut oleh
Kesultanan Kanoman untuk jadi tim pustakawan Kesultanan Kanoman. Nah, pada perjalanannya kemudian yang justru rutin mengadakan ngaji sejarah, ya saya pribadi meneruskan apa yang pernah dilakukan awal oleh Kang Syekh ngaji sejarah. Jadi yang memang membangun gagasan ini diantaranya adalah Kang Deddy Syekh. Nah, kemudian setelah itu, setelah banyak dari komunitas-komunitas yang mengikuti acara ngaji sejarah, kita kemudian punya konsep bagaimana ngaji sejarah ini tidak monoton, tidak itu saja, tidak hanya sekedar kita memaparkan materi mengenai tentang Cirebon, tapi kemudian ada kita mengangkat ekonominya, kita mengangkat kulinernya gitu. Maka dari musyawarah itu kita melahirkan konsep untuk mengadakan pasar tradisional yang menunya adalah khusus makanan-makanan khas Cirebon, karena generasi muda harus diperkenalkan dengan masyarakat-masyarakat yang asli produk dari Cirebon, dan generasi muda harus bangga dengan itu. Nah, sehingga konsep itu berhasil kita gagas dan kita sepakati dan rutin kita lakukan setiap 2 minggu sekali. Intinya adalah konsep dari ngaji sejarah dan Grebeg Latar Wingking itu adalah memperkenalkan tradisi, kebudayaan, sejarah yang terkait tentang Cirebon kepada generasi muda. Bahkan tidak jarang ada beberapa dari teman-teman dari luar kota yang juga ikut berkunjung menyaksikan acara ngaji sejarah dan juga Grebeg Latar Wingking, karena kita berpikir ada generasi muda yang harus diselamatkan agar mereka tidak larut dalam modernisasi maupun globalisasi. Nah, itu kemudian selain juga ada ngaji sejarah dan Grebeg Latar Wingking, pengenalan terhadap makanan tradisional dan permainan tradisional, kita juga rutin mengadakan santunan anak yatim. Jadi jam 10 itu Grebeg Latar Wingking, kemudian siang jam 1:30 atau jam 2-nya kita ada mengadakan santunan anak yatim. Kemudian malamnya dilanjut dengan ngaji sejarah yang sebelumnya didahului atau ada opening dengan penampilan-penampilan musik dari kawan-kawan yang mereka memang pengen menyumbangkan beberapa lagu yang ingin dibawakan sebelum ngaji sejarah itu dilakukan. Nah, kedepannya dan harapannya mudah-mudahan Latar Wingking ini menjadi tempat wisata bukan hanya sebatas menikmati kuliner tradisional, tapi juga menjadi wisata edukasi yang bisa mendidik generasi muda dan bisa mengembalikan marwah kebudayaan dan sejarah Cirebon agar generasi muda ini bisa terselamatkan dari pengaruh-pengaruh negatif globalisasi maupun modernisasi. Nah, kira-kira begitu, karena merujuk pada apa yang dikatakan oleh Milan Kundera bahwa untuk menghancurkan sebuah bangsa, hancurkan sejarahnya sebagaimana Rusia menghancurkan Ceko. Nah, tentu saja kita sebagai generasi muda tidak ingin hal itu terjadi, tidak ingin apa yang dialami oleh Ceko itu dialami oleh Indonesia. Maka kita memperkuat khazanah keilmuan, wawasan, pengetahuan generasi muda ini melalui sejarah dan kebudayaan. Kira-kira begitu.